wabarakatuh. Saya Elsa Yusika Putri dari Departemen Manajemen Universitas Erlangga. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan jejak digital dan keamanan data. Hal ini menjadi modal yang penting bagi UMKM dalam menghadapi era cyber. Nah, apa itu jejak digital? Jejak digital adalah semua rekaman jejak aktivitas online, baik yang sadar maupun tidak sadar. Yang sadar misalnya, kita melakukan posting di sosial media kita, kemudian meninggalkan komentar di beberapa postingan, serta transaksi. Yang tidak sadar ada apa saja. Yang pertama, kita membagikan lokasi di pengaturan HP kita, atau mungkin ada yang namanya cookies ketika kita browsing atau menjelajahi internet. Kemudian yang terakhir ada klik iklan, biasanya secara tidak sengaja, tidak sadar kita klik iklan saat menonton YouTube atau mungkin saat browsing di beberapa website. Nah, contoh jejak digital yang pertama, ada profil dan testimoni pelanggan di marketplace. Biasanya dari e-commerce, dari contohnya Shopee, kita bisa melihat jejak digital UMKM tersebut itu dari profilnya atau mungkin dari testimoni pelanggannya, dapat bintang berapa. Kemudian konten di Instagram atau TikTok. Kemudian ada riwayat transaksi dan email pelanggan, dan yang terakhir ada akun-akun bisnis dan password yang tersimpan. Nah, mengapa sih jejak digital ini penting bagi UMKM? Yang pertama, bisa membangun kepercayaan pelanggan. Karena dengan adanya jejak digital, contohnya pelaku UMKM mempunyai akun bisnis di marketplace atau di e-commerce ya, di e-commerce. Nah, dengan adanya hal tersebut, si pelanggan itu bisa melihat profil si pelaku UMKM, si bisnis tersebut, atau mungkin bisa melihat testimoninya, sehingga itu bisa membangun kepercayaan atau bahkan meningkatkan kepercayaan bagi pelanggan. Kemudian yang kedua ada menjadi portofolio digital usaha. Dengan adanya jejak digital ini misalnya seperti tadi posting konten, nah itu bisa dijadikan portofolio digital usaha. Justru ini juga akan meningkatkan gitu ya, meningkatkan keuntungan dengan adanya jejak digital ini bagi keberlanjutan bisnis. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya hal-hal yang positif ini juga akan memicu timbulnya hal negatif, yaitu apa? Celah kejahatan jika tidak dikelola dengan aman. Misalnya kita punya akun bisnis berupa sosial media gitu ya, Instagram katakan. Nah, jika kita tidak mengelola dengan aman, kita tidak mengaktifkan two verification, nah itu juga akan membuat celah peluang kejahatan itu meningkat seperti itu. Jadi harus ada konsekuensi untuk melakukan maintenance secara berkala di aktivitas digital kita. Nah, ancaman cyber bagi UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM dinilai sebagai target yang empuk gitu ya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Karena apa? Yang pertama, mereka biasanya menggunakan satu device untuk kerja serta untuk urusan pribadi. Nah, di situ tidak ada pemisahan, misalnya akun email, pemisahan password. Nah, itu juga akan mempertinggi peluang dengan peluang adanya cyber bagi UMKM ini. Kemudian password yang lemah dan tidak sadar risiko phishing. Contoh-contoh ancaman cyber bagi UMKM. Yang pertama ada order fiktif. Nah, hal ini marak terjadi di beberapa berita-berita atau mungkin di beberapa thread di X gitu ya. Banyak dari ojol atau ojek online itu mengeluh adanya order fiktif gitu ya. Nah, ini juga akan berdampak si pelaku UMKM. Misalnya
mereka melakukan penjualan secara online. Nah, kemudian ada yang beli nih, ada yang beli dalam jumlah yang banyak, tapi mereka tidak melakukan transfer atau tidak melakukan pembelian, sehingga pelaku UMKM ini juga tentunya akan rugi. Kemudian pembobolan, biasanya pembobolan m-banking gitu, m-banking yang tidak punya keamanan yang cukup kuat sehingga gampang untuk dibobol oleh para peretas seperti itu. Kemudian pencurian data pelanggan dan komentar jahat serta doxing. Nah, ini juga akan menjadi ancaman cyber bagi UMKM ketika profil atau postingan kita gitu ya di dalam sosial media itu ada komentar jahat, itu akan mempengaruhi citra buruk ke publik gitu ya dengan adanya hal ini. Nah, kemudian ada beberapa data yang harus dijaga oleh UMKM. Yang pertama ada data pelanggan. Terdiri dari apa? Dari identitas si pelanggan itu sendiri, mulai dari nama, alamat, nomor HP, itu harus dijaga oleh pelaku UMKM. Kemudian ada data transaksi, misalnya rekening, metode pembayaran. Nah, ini menjadi hal yang krusial ketika kita membahas terkait dengan UMKM dan harus berkaitan atau harus berhubungan secara langsung dengan metode pembayaran seperti saat ini, contohnya kris gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan baru gitu ya, harus menjaga gitu ya, harus menjaga dengan adanya metode pembayaran yang semakin canggih ini, apakah pembayarannya sudah masuk atau belum. Nah, itu juga menjadi data yang harus dijaga seperti itu. Kemudian ada data usaha, ada harga pokok, stok, dan supplier. Harga pokok itu menjadi rahasia dari pelaku UMKM, tidak bisa disebarluaskan ke publik karena itu merupakan bumbu dapur istilahnya bagi bisnis di UMKM. Kemudian ada stok dan supplier. Supplier kaitan kita sama vendor-vendor yang menjadi pilihan kita untuk mensuplai bahan-bahan dalam membuat bisnis sebagai pelaku UMKM ini. Nah, kemudian ada tips dalam menjaga keamanan data dan jejak digital UMKM. Yang pertama, mengelola password dengan bijak. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan password berbeda tiap akun. Tidak bisa semua akun dengan satu password yang sama. Apabila ada pembobolan di dalam device kita, itu peretas akan mudah masuk ke semua akun tersebut karena diasumsikan passwordnya sama seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan kombinasi password, misalnya passwordnya besar kecil, kemudian ada angka dan ada simbol tertentu. Kemudian yang ketiga, ganti password secara berkala. Nah, ini yang biasanya masih jarang dilakukan oleh pelaku UMKM gitu ya, dalam melakukan ganti password secara berkala ini. Kemudian hal yang kedua ada backup data secara rutin, bisa melakukan penyimpanan di berbagai tools, misalnya flash disk atau cloud computing, contohnya Google Drive, OneDrive seperti itu. Kemudian yang ketiga, mewaspadai adanya phishing dan link palsu. Jangan klik link mencurigakan, cek ulang nomor mencurigakan. Nah, kemudian yang terakhir ada bedakan perangkat pribadi dan bisnis, yaitu terdiri dari email dan sosial media terpisah dari akun pribadi. Nah, sebagai pelaku UMKM kita harus mampu menciptakan jejak digital yang positif. Dengan cara apa? Yang pertama, menanggapi ulasan dengan sopan dan profesional. Sekalipun ada kritikan di dalam bisnis kita, kita harus mengusahakan mengedepankan prinsip profesional dalam menghadapi hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua ada posting konten yang konsisten dan relevan. Yang ketiga ada hindari konflik atau komentar negatif terhadap pelanggan atau kompetitor. Dan yang keempat menggunakan logo dan desain visual yang konsisten. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk
meningkatkan citra yang positif bagi publik gitu ya, ketika kita melakukan penjualan ke customer kita harus konsisten logo dari brand kita seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus terkait dengan keamanan cyber. Kronologinya, ada seorang pelaku UMKM kuliner di Surabaya bernama Bu Rini. Pemilik akun Instagram @rasarumahan.id menjadi korban peretasan di akun bisnis pada awal 2024. Karena pada saat itu lagi tren akun terverified atau centang biru di Instagram. Nah, kronologinya sebagai berikut. Bu Rini itu menerima DM dari akun yang mengaku sebagai tim verifikasi Instagram. Nah, pesan tersebut berisi tautan atau link untuk verifikasi bisnis agar dapat centang biru. Nah, setelah klik link tersebut, akun rasarumahan.id itu terlog out, keluar otomatis dari HP Bu Rini. Dalam waktu 10 menit, akun diambil alih oleh peretas. Beberapa pelanggan melaporkan ditipu oleh akun tersebut. Nah, di sini dampaknya apa? Yang pertama, Bu Rini itu kehilangan kepercayaan pelanggan karena dikira penipu. Kemudian dalam 2 minggu pertama, penjualan itu turun secara drastis, hampir 80%. Kemudian perlu waktu 2 bulan dan biaya promosi ulang untuk mengembalikan akun dan reputasi dari usaha ini. Nah, kesimpulannya apa? Jejak digital itu adalah aset dan bisa jadi ancaman. Kemudian kita harus melindungi data pelanggan seperti Anda menjaga dagangan Anda seperti itu. Jadi harus dilindungi. Itu juga menjadi hal yang krusial bagi Anda walaupun itu bukan data Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, UMKM itu wajib menjadi pelaku digital yang cerdas dan waspada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.